uji kecocokan atau biasa disebut dengan fitness of fit. Jadi uji kecocokan itu merupakan pembandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Jadi frekuensi observasi itu simbolnya biasanya dengan H0. Terus frekuensi harapan itu simbolnya H1. Nah, H0 kan frekuensi observasi itu harus memenuhi suatu nilai atau perbandingan. Nah, kalau H1 itu tidak memenuhi nilai atau perbandingan. Contohnya, contoh dari uji kecocokan atau perbandingan itu, misalkan kita memberi makan 5 hewan. Nah, ekspektasinya kita memberi makan 5 hewan tersebut itu jumlahnya sama, tapi kenyataannya bisa lebih dari ekspektasi, bisa kurang dari ekspektasi, juga bisa sama. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai uji kecocokan. Misalnya ada soal, sekumpulan peneliti akan memberikan perlakuan pada subjek penelitian dengan membagi 4 wilayah, yaitu A, B, C, D. Kemudian ada informasi bahwa pemberian perlakuan atau treatment pada setiap wilayah. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, diambil 40 arsip untuk sampel. Dari 40 arsip nanti akan memperoleh informasi yang akan dituangkan dalam tabel. Kemudian gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa pemberian treatment di keempat wilayah tadi itu merata atau sama. Nah, kemudian kita tuangkan dalam tabel seperti ini. Tadi wilayahnya ada 4 A, B, C, D. Kemudian total garisnya sama 40 karena arsip yang diambil tadi 40. Kemudian ada data berdasarkan hasil sampel. Itu ada 6, 12, 14, dan 8. Data yang diharapkan atau E itu diharapkan sama semua, yaitu 10. Langkah pertama yaitu kita menentukan hipotesis. Peneliti ingin membuktikan bahwa pemberian treatment sama rata, sehingga bisa memperkirakan hipotesis. Jadi hipotesisnya yang H0, pemberian treatment di keempat wilayah itu merata atau sama. H1-nya atau H alternatif itu pemberian treatment di keempat wilayah tidak merata atau tidak sama. Saya akan memberikan contoh soal mengenai uji kecocokan. Sekumpulan peneliti akan memberikan perlakuan pada subjek penelitian dengan membagi 4 wilayah, yaitu wilayah A, B, C, dan D. Ada informasi bahwa pemberian perlakuan atau treatment pada setiap wilayah. Memberikan contoh mengenai uji kecocokan. Sekumpulan peneliti akan memberikan perlakuan pada subjek penelitian dengan membagi 4 wilayah, yaitu wilayah A, B, C, dan D. Ada informasi bahwa pemberian perlakuan atau treatment pada setiap wilayah. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, diambil 40 arsip untuk dijadikan sampel. Dari 40 arsip tersebut, diperoleh informasi yang akan dituangkan pada tabel. Kemudian, gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa pemberian treatment di 4 wilayah tadi itu merata atau sama. Nah, jika dituangkan dalam tabel, maka tabelnya berisi seperti ini. Tadi wilayahnya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian total garisnya 40 karena sampel yang diambil tadi 40 arsip. Kemudian data berdasar hasil sampel atau O. Yang A 16, yang B 12, yang C 14, dan D 8. Kemudian data yang diharapkan atau E. Ini 10 karena peneliti mengharapkan datanya sama. Kemudian langkah yang pertama yaitu menyusun hipotesis. Peneliti ingin membuktikan bahwa pemberian treatment sama rata, sehingga bisa memperkirakan hipotesis. Jadi hipotesisnya H0-nya pemberian treatment atau perlakuan di 4 wilayah merata atau sama. Kemudian H1 atau H alternatifnya pemberian treatment di 4 wilayah tidak merata atau tidak sama. Yang kedua yaitu menentukan nilai kritis. Tadi sudah dijelaskan rumusnya, yaitu DF sama dengan K min M min 1. K-nya 4 karena ada 4 wilayah. Kemudian M-nya 0 min 1, hasilnya adalah 3.
Selanjutnya adalah menentukan tingkat signifikansi. Tadi kan menggunakan 5%. Nah, kalau dijabarkan jadi 0,05. Kemudian menentukan nilai kritis. Nilai kritis yaitu X kuadrat dalam kurung yang 5% tadi yaitu 0,05 dikali hasil dari DF. Hasilnya 7,81. Kemudian ambil probabilitasnya X kuadrat dalam kurung 0,95. Setelah kita sudah membuat tabel dan menentukan nilai kritis, selanjutnya adalah menentukan nilai uji statistika. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan O min E kuadrat per E. Nah, tadi kan di tabel tadi O-nya yang A ada 6, 12, 14, dan 8. Kemudian E-nya sama 10 semua. Nah, semua yang di tabel tadi dituangkan pada rumus yang ini. Jadi 6 min 10 kuadrat per 10 ditambah 12 min 10 kuadrat per 10 ditambah 14 min 10 kuadrat per 10 ditambah 8 min 10 kuadrat ditambah 8 min 10 kuadrat per 10. Nah, hasilnya adalah 40 per 10 yaitu 4. Nah, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa setelah diperoleh nilai statistik hitung yaitu 4, kemudian kita membandingkan dengan nilai kritis yaitu 7,81. Nah, nilai statistik hitung lebih kecil dari nilai kritis hitung, maka keputusannya tidak menolak hak nol. Kemudian kita memperoleh kesimpulan bahwa nilai statistik hitung 4 itu lebih kecil dari nilai kritis yaitu 7,81. Sehingga keputusannya adalah tidak menolak hak nol. Sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan hak nol yaitu pemberian treatment